Izin Pak. Silakan. Terima kasih. Salam hidup kebenaran kasih untuk rekan-rekan semua yang dari Medan, yang dari DKI, yang dari pusat dan juga dari PPS Pancadaya DIY Jateng, Mas Aji spesial yang dari Bali, Gus Ayang. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Sofio Siwana. Saya kebetulan dari PPS Pancadaya Jakarta. Saya terenyuh juga mendengar cerita dari DIY dan Jateng mengenai latihan-latihan yang berkembang itu baik di pantai mana tadi lupa saya. Bantul, itu ya. Saya karena itu ingat masa lalu waktu kami masih bujang, jadi kita juga pernah melakukan latihan di daerah mana itu pinggiran pantai Carita itu. Emang kalau latihan di pantai itu luar biasa, nikmat sekalian main air gitu ya Pak ya. Pak Agus kebetulan udah nggak ada ini soalnya. Mas Ajis waktu itu masih di Jakarta kalau nggak salah ya Mas Ajis ya. Ya betul. Iya, iya waktu itu kumpul semua dari semua cabang. Terus Mas Yunus waktu itu ada juga kali kalau nggak salah saya ingat itu. Iya, Mas Sony, Mas Fajar, Pancasila pokoknya semuanya lah, ISTN semuanya itu saya ingat sekali waktu itu. Memang ini soalnya berkaitan dengan yang disampaikan oleh Mas Arman Sega ini. Jadi memang kondisi saat sekarang itu beda memang dengan kondisi zaman dulu Mas Arman. Kalau kondisi zaman dulu itu bisa dikategorikan orang masuk ke Pancadaya itu semata-mata karena tertarik dengan tenaga dalamnya, tertarik dengan dikjayanya lah bahasanya seperti itu. Karena apa? Bisa mental, melesat dan bahkan bisa terguling-guling. Tapi ternyata sekarang kemungkinan yang harus kita sampaikan itu idealnya sih jangan yang itu saja sih. Jadi, tapi saya setuju bahwa ciri khas kita dalam hal bela diri memang tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dipisahkan. Sebab untuk yang usia di bawah 50 itu sebetulnya wajib juga sih. Kenapa? Karena dengan berolahraga, dengan bermain gerak olahraga silat dan lain sebagainya itu di situ juga akan muncul suatu kekuatan, baik itu kekuatan fisik maupun psikisnya gitu. Jadi saya sangat setuju, makanya tadi termasuk ini kan berkaitan dengan Pak Agus Jogja yang menyampaikan latihan di pantai. Wah itu energinya luar biasa. Bukan energi dari Nyai Loro Kidulnya, bukan. Bukan, tapi energi semangatnya yang tumbuh itu. Kira-kira seperti itu. Jadi saya sangat setuju Mas Yuni Arman Sega ini. Kalau seumpama memang nanti ada program untuk berlatih, kebetulan kami dari PPS Pancadaya Pusat, di sini sebetulnya ada Pak Made, di mana Pak Made itu juga sebagai Dewan Pendekar. Mungkin nanti akan kembali kita gerakkan, kita informasikan ke beberapa wilayah, beberapa cabang, supaya bisa berlatih bersama, paling tidak itu menyeragamkan gerak. Gitu. Karena di PPS Pancadaya itu selain 5 jurus dasar itu kan ada 25 jurus silat yang saya yakin 5 jurus dasar begitu dibawa ke Jakarta masing-masing daerah ini nanti berubah, berbeda. Jadi ya apalagi dari jurus 4 sampai jurus 8 itu kalau sampai Medan mungkin udah agak berdiri kan gitu. Karena perjalanan jauh. Pasti akan berbeda itu. Begitu sampai di Jakarta masih gerakannya jongkok sekali menyentuh tanah, begitu ke Medan udah agak tinggi karena perjalanan jauh pasti gitu. Tapi balik lagi ke Medan nanti akan dibikin jongkok lagi. Kurang lebih seperti itu Mas Arman Yuni. Terus izin Pak Ken, jadi kemungkinan sih yang kita harapkan ke depannya kita tetap harus
mengedepankan lagi seperti usulan dari Mas Yuni Arman tadi. Jadi ternyata 5 jurus dasar dan 25 jurus silat memang sebetulnya adalah betul harus dilakukan, kecuali kalau yang memang kan dalam hal ini dalam berlatih kan kita juga bisa mengkategorikan dan milah-milah kalau yang usia memang sudah di atas 50 tapi memang fisiknya masih bagus harus mengikuti, tapi kalau usia 50 ke atas fisiknya sudah kurang ya ngikutin tapi nggak semaksimal, kurang lebih seperti itu Mas. Demikian Pak Ken yang bisa saya urun rembuk. Mohon izin Bapak-bapak semuanya, Pak Nyoman, senior, terima kasih, salam hidup kebenaran kasih. Terima kasih Pak Sofiu atas masukannya, tanggapannya yang tentu akan mengilhami kita semua. Silakan Bapak sekalian yang lain mungkin ada masukan yang ingin disampaikan. Mumpung kita ngumpul, kalau belum ada saya nyelip dulu karena organisasi kita sudah legal sekarang. Tentu banyak hal juga yang harus disusun. Piranti lunak atau SOP atau apapun namanya harus disiapkan seperti kurikulum pelatihan kita. Harus dibuat secara tertulis, dijadikan dokumen yang disahkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat. Kemudian kita juga bisa sepakati mumpung di sini terkait dengan sudah legalnya organisasi kita dan kita ingin mengembangkan organisasi ini lebih maju lagi. Bagaimana kalau kita adakan pertemuan seperti ini ya, entah 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau sebulan sekali, atau yang sebulan sekali misalnya diskusi dulu. Kita sepakati di sini. Demikian pula misalnya acara seperti ini, yang dekat-dekat dengan acara seperti ini, seperti peringatan HUT kesekian, bisa juga kita lakukan, tetapi dalam rangka memperingati ulang tahun sepuh kita, Pak Gondo, tanggal 1 Mei tiap tahun. Kita buat acara seperti ini. Ya, beda-beda tipis lah dengan acara seperti ini, tetapi kita bisa berkumpul secara virtual atau daring. Nah, mohon pemikiran dari para ikhwan atau bapak sekalian tentang hal ini. Sebelum nanti kalau ada sharing lain dari daerah atau pribadi, silakan. Terima kasih. Monggo silakan Bapak-bapak. Kalau pastinya kami sangat setuju Pak dengan daring ini dilanjutkan Pak. Mungkin setiap bulan sekali gitu Pak, supaya lebih memantapkan lagi, lebih mempererat silaturahmi serta perkenalan kita Pak. Apakah bentuknya seperti yang dilakukan waktu zaman almarhum Bapak Kusmartono, diskusi, tapi kan beliau mengadakan tiap bulan. Nah, kalau tiap bulan siapa ya yang kira-kira sanggup seperti beliau? Saya sendiri belum bisa melihat seperti itu. Siapa yang sanggup ya? Atau kita buat misalnya sebulan sekali dulu, tetapi kita bergiliran. Dan nanti yang berbicara bisalah nanti dikoordinir oleh bagian pembinaan mental dan spiritual dan litbang oleh pengurus pusat, nanti disampaikan ke daerah-daerah. Ya. Silakan ada masukan. Untuk mental spiritual Mas Hendra Wijaya, monggo Mas. Ya, terima kasih Bapak sekalian.
dari wacana Sofyu dan Pak Ken. Ini sangat baik ya untuk kita semua, terutama untuk meningkatkan kesadaran kita masing-masing dan juga perguruan Pancadaya ini. Jadi bukan hanya pencak silatnya, tapi dari mental spiritualnya juga kita kembangkan kepada iwan-iwan pengurus pusat maupun pengurus cabang. Nanti saya akan berembuk dengan pusat wacana-wacana untuk tema-tema atau diskusi spiritual yang akan diadakan tiap bulan melalui daring ini. Dan seperti Pak Ken tadi sarankan, jadi kita ingin tahu juga perkembangan daripada mental spiritual tiap-tiap cabang. Baik itu nanti dibawakan oleh ketuanya atau anggotanya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Salam hidup, terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Ada Jogja, ada Pak Heru, Pak. Monggo, Pak. Izin Pak Ken. Ya silakan kalau mungkin Pak Heru berkenan menyampaikan sesuatu atau berbagi sesuatu, monggo.